Halo semua, kami dari kelompok 1 mata kuliah Bahaya Kimia dan Biomonitoring kelas 6D. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai peningkatan paparan ortotolidin dan metatolidin pada pekerja penata rambut di Scania dan Stockholm. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama Tasbiatul Husnah, yang kedua Siti Holila Nurhamidah, yang ketiga Farah Sukmadewi, dan yang keempat Anggita Megawati. Pokok bahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama analisis kasus, yang kedua bahaya dan resiko, yang ketiga aplikasi biomonitoring, dan yang keempat rekomendasi pengendalian. Pembahasan yang pertama yaitu analisis kasus yang meliputi 5W plus 1H. Yang pertama yaitu WAT. Peristiwa yang terjadi yaitu meningkatnya kadar ortotolidin dan metatolidin pada pekerja penata rambut. Yang kedua yaitu WHO. Sebanyak 295 penata rambut, 32 pengguna pewarna rambut, dan 60 kelompok kontrol yang berusia 18-55 tahun yang tidak pernah menggunakan produk tembakau dalam 6 bulan terakhir. Kriteria kelompok khusus untuk menata rambut yaitu telah bekerja sebagai penata rambut minimal 6 bulan. Sedangkan kriteria konsumen perawatan rutin dengan pewarna rambut permanen dan atau semi permanen yang melakukan perawatan rambut kira-kira setiap 8 minggu. Dari beberapa populasi tersebut didapatkan hasil yang pertama, konsentrasi metatolidin meningkat secara signifikan pada penata rambut yang menggunakan pewarna rambut permanen lainnya. Yang kedua, konsentrasi ortotolidin lebih tinggi pada penata rambut yang melakukan pengeritingan rambut lebih dari sama dengan 1-7 kali per minggu. Dan yang ketiga, konsentrasi ortotolidin dan metatolidin meningkat seiring dengan banyaknya jumlah perawatan pewarna rambut permanen warna terang per minggu. Yang ketiga yaitu WEN. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015. Yang keempat yaitu WER. Peningkatan kadar ortotolidin dan metatolidin terjadi pada penata rambut di Scania dan Stockholm. Yang kelima yaitu Y. Hal ini disebabkan karena banyaknya jumlah konsumen yang melakukan perawatan rambut mingguan mempengaruhi peningkatan kadar ortotolidin dan metatolidin pada penata rambut. Yang keenam yaitu HOW. Ortotolidin dan metatolidin terdapat dalam pewarna rambut. Dengan banyaknya jumlah konsumen yang melakukan perawatan rambut, konsentrasi ortotolidin dan metatolidin pada penata rambut meningkat. Selain itu, ortotolidin yang bersifat karsinogen dapat menimbulkan resiko kanker kandung kemih, kanker payudara, dan lain-lain. Namun, terlepas dari efek karsinogenik, sebagian besar zat pewarna rambut dikenal sebagai sensitizer kulit yang sangat kuat. Mereka dapat menyebabkan alergi kontak dan eksim tangan di penata rambut dan eksim di kepala, wajah, dan leher pada konsumen. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai bahaya dan risiko dari pewarna rambut. Bahaya yang ada pada pewarna rambut adalah kandungan amina aromatik pada cat rambut, di mana salah satu jenis amin aromatik yang ada dalam pewarna rambut dan bersifat human karsinogen adalah ortotolidin. Selanjutnya adalah risiko yang ditimbulkan dari paparan pewarna rambut pada penata rambut, yaitu kanker kandung kemih, kanker payudara, limfoma non-Hodgkin, yaitu jenis kanker yang menyerang sistem limfatik yang menjadi bagian dari sistem imun, lalu juga dapat menyebabkan leukemia. Risiko lainnya adalah dapat menyebabkan kontak dermatitis yang disebabkan oleh kandungan parapenildiamin pada pewarna rambut. Selain itu, asma juga dapat ditimbulkan karena persulfat yang ada pada pewarna rambut dapat mengiritasi sistem pernafasan dan juga dapat menyebabkan berbagai reaksi alergi. Pembahasan selanjutnya yaitu aplikasi biomonitoring.
Biomonitoring atau biological monitoring merupakan sarana untuk menilai paparan dan risiko kesehatan bagi para pekerja yang membutuhkan pengukuran konsentrasi bahan kimia yang terpapar pada media biologis pekerja, di mana terdapat 3 media biologi yang sering digunakan. Yang pertama, yaitu ada urin yang digunakan untuk mengukur bahan kimia anorganik dan organik yang mudah larut dalam air. Kemudian yang kedua, ada darah yang digunakan untuk mengukur bahan kimia anorganik dan organik yang memiliki waktu paruh cukup panjang. Dan yang ketiga, yaitu ada udara alveolus yang digunakan untuk mengukur paparan zat organik yang mudah menguap. Berdasarkan uraian kasus, cat rambut yang digunakan oleh pekerja mengandung amina aromatik, di mana salah satu jenisnya bersifat human karsinogen, yaitu ortho-otolidin, di mana risiko yang dapat ditimbulkan dapat berupa kanker kandung kemih. Sehingga pengukuran biomonitoring yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, pemeriksaan sitologi urin, yang kedua, pengambilan sampel jaringan atau biopsi dari kandung kemih, kemudian yang ketiga, penggunaan sitoskopi, dan yang keempat, pemeriksaan sampel darah. Selanjutnya ada biomarker. Biomarker sendiri merupakan semua zat, struktur, atau proses yang bisa diukur dalam tubuh atau produk-produk, serta pengaruhnya atau memprediksikan kejadian dampak atau penyakit. Biomarker sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada biomarker paparan yang merupakan substansi atau metabolit atau produk dari interaksi yang diukur dalam kompartemen atau cairan tubuh. Yang kedua ada biomarker efek yang merupakan perubahan terukur baik biokimia, struktural, fungsional, perilaku, dan lain-lain dalam suatu organisme sebagai akibat dari pajanan substansi kimia. Kemudian yang ketiga ada biomarker kerentanan yang merupakan penanda kemampuan untuk menanggapi tantangan paparan bahan kimia secara negatif. Berdasarkan uraian kasus, biomonitoring yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah dengan melakukan pengambilan sampel darah untuk mengukur orto, meta, dan para, toluidin, serta etilanilin dan juga dimetilanilin di dalam darah. Sampel darah tersebut nantinya akan dianalisis menggunakan kromatografi gas spektrometri massa tandem, di mana diketahui bahwa paparan ortotoluidin dan metatoluidin pada pekerja penata rambut meningkat secara signifikan seiring dengan banyaknya jumlah konsumen yang melakukan perawatan rambut. Pembahasan yang terakhir adalah rekomendasi kelompok yang berdasarkan hierarchy of control. Yang pertama adalah eliminasi. Pada tahap ini tidak dapat dilakukan. Yang kedua ada substitusi, di mana dapat mengganti pewarna rambut berbahan kimia dengan bahan alami, contohnya dengan menggunakan wortel, buah bit, dan kopi. Selanjutnya, dapat mengganti pewarna rambut bubuk dengan cair supaya mengurangi paparan yang dihirup oleh pekerja. Yang ketiga adalah engineering control, yaitu dengan menyediakan rak atau lemari penyimpanan khusus untuk pewarna rambut dan menyediakan ventilasi di tempat kerja. Yang keempat adalah administrative control, yaitu dengan membuat SOP tentang durasi dan frekuensi penggunaan sarung tangan selama proses pewarnaan, serta personal hygiene sebelum dan sesudah proses mewarnai rambut. Yang kedua, mengadakan pelatihan pada pekerja tentang sensitisasi, cara penggunaan pewarna dengan aman, dan cara pelaporan gangguan kesehatan yang dialami oleh pekerja. Dan yang terakhir yaitu melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala dengan tujuan untuk mengetahui apakah pekerja terpapar oleh pewarna rambut yang digunakan. Dan yang kelima adalah alat pelindung diri, yaitu dengan penggunaan sarung tangan sekali pakai, contohnya sarung tangan vinil atau neopren dan nitril, serta penggunaan masker pada pekerja pewarna rambut. Berikut ini adalah referensi yang kami gunakan. Demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai aplikasi biomonitoring dan pengendalian bahaya paparan dayas pada pekerja pewarna rambut. Semoga bermanfaat. Terima kasih.